Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penelitian etnografi dan grounded theory yang beranggotakan 4 orang, yaitu Salma Yuhanaza, Fikaulan Sapitri, Zikriyatul Mahfudoh, dan Dewi Rizkasari. Pada materi yang pertama itu ada latar belakang. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan etnografi dan grounded theory merupakan dua metode penting yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dan persepsi partisipan. Etnografi yang berakar dari antropologi menekankan pengamatan partisipatif jangka panjang untuk menggambarkan budaya dan kehidupan kelompok secara holistik dari sudut pandang orang dalam. Sebaliknya, grounded theory dikembangkan untuk membangun teori langsung dari data lapangan melalui proses coding terbuka, aksial, dan selektif tanpa bergantung pada teori awal. Meski berbeda dalam fokus dan proses, keduanya sama-sama menghargai konteks sosial dan pengalaman subjektif. Sehingga pemahaman yang baik terhadap keduanya penting bagi peneliti untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan studi mereka. Selanjutnya itu ada karakteristik metodologi penelitian etnografi, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada fokus pada budaya dan kehidupan sosial suatu kelompok. Yang kedua ada pengumpulan data melalui observasi, partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang ketiga itu ada pendekatan induktif, teori berkembang dari data lapangan. Yang keempat ada kehadiran peneliti sebagai instrumen utama. Dan yang kelima itu ada konsep text description atau deskripsi mendalam digunakan untuk menangkapi makna di balik tindakan sosial. Dan yang kedua itu ada jenis etnografi. Itu juga ada 2. Yang pertama itu ada etnografi realis, yaitu pendekatan objektif, laporan pengamatan, partisipan, dan pandangan mereka. Dan yang kedua itu ada etnografi kritis, yaitu pendekatan yang memperjuangkan emansipasi kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya itu ada karakteristik metodologi penelitian grounded theory, yaitu ada 4. Yang pertama itu membangun teori dari data lapangan yang dikumpulkan secara sistematis. Yang kedua itu ada pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan. Yang ketiga itu ada sampel teoritis digunakan untuk memilih partisipan berdasarkan kebutuhan pengembangan teori. Dan yang keempat itu ada menggunakan konteks komparatif metode untuk mengidentifikasi pola hubungan antar kategori. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan utama dalam teknik pengumpulan data etnografi dan grounded theory. Yang pertama itu ada etnografi, yaitu ada 4. Yang pertama itu observasi partisipatif. Yang kedua ada wawancara mendalam. Yang ketiga ada catatan lapangan. Dan yang keempat ada dokumentasi dan artefak. Selanjutnya itu ada perbedaan dalam teknik pengumpulan data grounded theory, yaitu juga ada 4. Yang pertama wawancara terbuka. Yang kedua observasi. Yang ketiga pengambilan sampel teoritis. Dan yang keempat ada analisis komparatif konsta. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis data dalam penelitian grounded theory dibandingkan dengan etnografi. Yaitu, grounded theory memiliki tujuan utama mengembangkan teori dari data, sedangkan etnografi memiliki tujuan utama memahami budaya dan makna sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua ada langkah-langkah grounded theory, yaitu ada 3. Yang pertama ada open coding, memecah data menjadi unit kecil bermakna dan memberi label, konsep awal. Yang kedua ada axial coding, menghubungkan kategori dan subkategori untuk menemukan pola hubungan. Dan yang ketiga adalah selective coding, yaitu menyusun teori dari kategori inti dan mengintegrasikannya dengan kategori lain. Yang ketiga itu ada langkah-langkah etnografi. Yang pertama, ada pencatatan lapangan observasi langsung dan pencatatan materi pengalaman di lapangan. Yang kedua, ada transkripsi dan pengkodean awal, mengklasifikasi data berdasarkan tema makna budaya. Yang ketiga, ada kategorisi dan interpretasi, menafsirkan pola-pola budaya dan mengaitkannya dengan konsep sosikultural. Selanjutnya ada perbedaan efektivitas penggunaan etnografi versi grounded theory.
Grounded theory lebih efektif jika tujuannya mengembangkan teori baru dari data empiris. Yang kedua ada fokus dan proses, yaitu interaksi atau perubahan sosial yang belum banyak dijelaskan teori sebelumnya. Yang ketiga ada peneliti ingin menemukan pola umum dari data untuk membangun kerangka konseptual. Yang keempat ada pendekatan sistematis dan analisis data dilakukan secara iteratif. Yang kedua ada etnografi lebih efektif jika yang pertama tujuan, yaitu memahami budaya, nilai, norma, dan kebiasaan suatu komunitas dari perspektif orang dalam atau emik. Yang kedua ada peneliti ingin melakukan observasi langsung dan membaur dengan kehidupan sehari-hari partisipan. Dan yang ketiga ada fokus pada deskripsi rinci, interaksi sosial, dan konteks budaya. Yang keempat itu ada penelitian membutuhkan waktu lama dan keterlibatan intens di lapangan. Selanjutnya ada dua tantangan, yaitu tantangan penelitian etnografi dan tantangan penelitian grounded theory. Yang pertama itu ada tantangan penelitian etnografi, yaitu ada 4. Yang pertama, durasi panjang. Penelitian membutuhkan waktu lama di lapangan, beresiko kelelahan dan kehilangan fokus. Yang kedua, ada objektivitas dan representasi. Risiko biasanya saat mempresentasikan budaya butuh refleksi diri yang kuat. Yang ketiga ada subjektivitas data, yaitu sulit menggunakan teori awal, peneliti harus menyusun kerangka dari konteks lokal. Yang keempat ada analisis naratif kompleks atau kualitatif yang luas menuntut kemampuan analisis dan penulisan yang baik. Yang kedua ada tantangan penelitian grounded theory, yaitu ada 4. Yang pertama pengumpulan dan analisis simultan, yaitu membutuhkan ketelitian dan kemampuan mengelola data secara paralel. Yang kedua ada fleksibilitas fokus, yaitu harus terbuka terhadap arah baru sesuai temuan data, bisa mengacukan rencana awal. Dan yang ketiga ada membangun teori murni dari data, yaitu tantangan dalam tetap netral tanpa dipengaruhi teori yang sudah ada. Yang keempat ada keterbatasan waktu, yaitu proses iteratif memerlukan waktu dari sumber daya yang cukup. Selanjutnya ada strategi, validitas, dan reliabilitas dalam etnografi, yaitu ada 5. Yang pertama ada triangulasi, yaitu kombinasi metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperkuat keabsahan data. Yang kedua ada member checking, yaitu validasi interpretasi data oleh partisipan. Yang ketiga ada refleksivitas peneliti, yaitu kesadaran diri terhadap bias pribadi selama proses penelitian. Yang keempat ada deskripsi mendalam atau text description, yaitu penyajian konteks secara rinci untuk memperkuat kredibilitas. Yang kelima ada audit trail, yaitu dokumentasi sistematis proses penelitian untuk transparansi dan replikasi. Strategi, validitas, dan reliabilitas dalam grounded theory, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada triangulasi, penggunaan berbagai sumber atau metode untuk konfirmasi temuan. Yang kedua ada member checking, verifikasi konsep dan teori yang muncul oleh partisipan. Yang ketiga ada analisis independen, peneliti lain menguji temuan untuk menghindari bias tunggal. Yang keempat ada konsistensi internal, pengecekan ulang coding dan data untuk menjaga keselarasan. Yang kelima ada kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, yaitu menjamin temuan valid, relevan di konteks lain dan konsisten. Selanjutnya ada kontribusi hasil penelitian etnografi terhadap pengembangan teori dalam ilmu sosial dan pendidikan, yaitu kontribusi penelitian etnografi. Yang pertama ada fokus, yaitu memahami budaya, nilai, dan praktik sosial melalui observasi langsung dan wawancara. Yang kedua ada ilmu sosial, membantu membangun teori berdasarkan kehidupan sosial nyata, seperti pola interaksi dan struktur sosial.
Yang ketiga ada pendidikan, yaitu mengungkapkan dinamika budaya sekolah, praktik mengajar, dan hambatan belajar berbasis budaya. Yang keempat ada teori yang dikembangkan, interaksionisme simbolik, teori beragam sosial, dan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Kontribusi hasil penelitian grounded theory terhadap pengembangan teori dalam ilmu sosial dan pendidikan. Kontribusi penelitian grounded theory yaitu ada fokus mengembangkan teori dari bawah berdasarkan data lapangan melalui proses kodifikasi sistematis. Yang kedua ada ilmu sosial, membangun model perilaku dan teori perubahan sosial ketika teori yang ada belum memadai. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu menghasilkan teori baru tentang motivasi belajar, strategi mengajar, dan dinamika kelas. Yang keempat ada teori yang dikembangkan, teori pembelajaran reflektif, kolaboratif, dan motivasi kontekstual. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu penelitian etnografi dan grounded theory merupakan dua pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Etnografi bertujuan memahami kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok dari perspektif orang dalam, melalui observasi partisipatif jangka panjang dan deskripsi mendalam, yaitu text description. Secara umum, grounded theory bersifat sistematis dan teoritis, sedangkan etnografi lebih deskriptif dan interpretatif. Etnografi cocok untuk eksplorasi budaya dalam konteks perspektif, sedangkan grounded theory tepat untuk membangun teori dan fenomena sosial yang kompleks. Etnografi mematang karena keterlibatan jangka panjang dan kompleksitas budaya, sedangkan grounded theory menuntut kemampuan analisis tinggi dan adaptasi berkelanjutan selama proses penelitian. Baik etnografi maupun grounded theory mengandalkan triangulasi, member checking, dan refleksivitas sebagai strategi utama. Namun, grounded theory menekankan konsistensi teori dan analisis sistematis, sedangkan etnografi fokus pada kedalaman konteks dan representasi budaya. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.